kan sempat ngalamin COVID juga nih, bareng kan, misalnya 2020 semua kena COVID gitu ya, walaupun bertahap ya. Nah untuk di Jerman tempoh hari gimana itu ngalaminnya? Sangat kewalahan, jadi bener-bener ekstrim banget. Kayaknya semua itu mau dimanapun gitu ya, kan dibilangnya kan Jerman yang kayak bagus penanganan kesehatannya. Yang dibilang bagus aja tuh kewalahan banget gitu. Jadi kayak pas itu kebetulan pas nggak awal lah, kayak ya pertengahan COVID muncul itu aku kebetulan lagi di ICU. Jadi memang yang untuk nanganin COVID gitu-gitu. Bukan gini. Jadi aku kan lagi di ICU. Terus di ICU ini ada satu koridor, satu stasiun lah ibaratnya, yang memang diperuntukkan untuk COVID ini. Terus seringkali kita baru datang. Jadi kan itu kan ada tiga stasiun ICU. Jadi untuk yang operatif, satu buat penyakit dalam, satu lagi buat COVID. Nah, sebetulnya nih udah ada tim pastinya, yang siapa yang di penyakit dalam, siapa yang di ICU untuk operatif, siapa yang untuk di COVID ini. Tapi kadang saking banyaknya pasien COVID, jadi begitu kita datang nih, baru datang masuk rumah sakit, mau ibaratnya mau ngeronde gitu, langsung lo ke stasiun COVID gitu. Jadi kadang strategi iya gitu langsung kayak bener-bener itu tuh bisa bener-bener setiap hari gitu. Nyampe kita harus, kan kebetulan di Jerman ini lagi ada minim tenaga kesehatan. Jadi kayak tenaga kesehatan tuh sangat sedikit untuk pasien yang sangat banyak. Jadi kita tuh saking udah bingungnya, nyampe yaudah penyakit di ICU, bagian penyakit dalam, ini pasiennya dibatasin. Biar kita biar yang si perawat-perawat atau dokter-dokternya bisa masuk ke stasiun COVID gitu. Jadi benar-benar dan itu tuh setiap hari beda-beda gitu. Jadi harus kayak kita benar-benar ditantang banget bagaimana kita mengorganisir tim, mengorganisir pasien yang masuk dan segala macamnya gitu. Berarti keadaannya itu udah susah dikendalikan ya, karena susah kan banget. Strateginya juga tiba-tiba berubah ya. Iya. Jadi kayak ya sebenarnya capek mental juga gitu ya, kayak misalnya aku kan memang sukanya kayak penyakit dalam gitu kan, maksudnya lebih ke penyakit dalam dan lebih ke arah yang misalnya ada kayak kita tuh kan punya spesialisasi. Jadi ada yang orang gua ngertinya penyakit dalam yang bagian pencernaan gitu misalnya. Terus tiba-tiba harus dipaksa lo harus ngurusin yang berbau paru-paru gitu. Terus itu kan kadang kita juga secara ilmu kan kurang gitu ya. Jadi harus nanya-nanya, harus Google, harus telepon gitu. Iya, tapi ya gimana lagi gitu. Kebetulan apalagi langsung di hadapan gitu ya. Jadi deg-degan juga ya. Lumayan dan tapi kebetulan kalau misalnya di ICU yang bagian COVID ini ya nggak pernah sendiri sih. Jadi ada teman untuk diskusi, ini kalau kayak gini gue ngapain ya, kalau ini gue ngapain gitu. Tapi tetap aja sulit. Ya alhamdulillahnya ada bantuan gitu ya, yang bisa saling support gitu ya. Iya, dan COVID itu kan nggak cuman ibaratnya kalau misalnya udah masuk ICU kan harus diatur pernafasannya juga, benar-benar harus intensif, diamatinnya tuh secara intensif gitu kan. Jadi ya lumayan juga capeknya. Kadang kayak misalnya orang kan mikir ya udah ini hari ini gue cuma nanganin 2 pasien gitu. Kalau misalnya didengar gitu ya udah 2 pasien kan, ya dikit gitu, nggak banyak gitu kan. Kalau misalnya di stasiun biasa kan bisa nyampe 1 orang, 1 perawat tuh untuk berapa puluh pasien gitu. Itu kan kayak udah biasa gitu. Ini berarti cuma 2 pasien gitu, kayak sebenarnya dikit tapi nggak dikit, itu banyak banget. 1 pasien aja yang diurusin banyak banget, kayak
dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu kan harus diperhatiin. Terus belum lagi apa namanya, kalau misalnya di luar pengamatan itu ada yang apa emergency gitu kan, jadi ya rada hektik sih. Terus belum lagi keluarga yang nelponin ini kabarnya gimana kan. Lumayan juga. Hubungan lewat ini ya, perawat-perawat ya. Iya. Dan mereka kan nggak boleh ngunjungin kan tentunya. Jadi ya mereka kan pasti apa namanya panik juga kan keluarga di rumah. Jadi ya gitu. Nelfon terus. Nanyain lewat perawat gitu ya. Padahal perawatnya juga kadang nggak selalu bisa ngangkat telepon gitu. Iya. Terus kadang kalau misalnya lagi ngapain gitu yang penting gitu, terus tiba-tiba langsung apa ada alarm lagi, terus ini ada emergency lain gitu-gitu. Terus jadi ya hektik sih. Hektik banget. Jadi istirahatnya gimana itu? Sebetulnya kita satu hari itu kerja 8 jam. Cuman kadang lembur. Jadi apa namanya? Karena ada pasien COVID itu. Kadang nggak cuman COVID gitu. Jadi mungkin kita udah sibuk sama COVID, terus datang pasien lain yang udah sama non-COVID gitu. Iya, non-COVID tapi yang sama-sama emergency juga gitu. Ya. Jadi ya penuh gitu. Jadi maksudnya sebelum ada COVID aja kita udah rada-rada oleng kapalnya, terus ditambah COVID jadinya ya lumayan juga. Yang tadi aku bilang itu kan ada apa namanya minim tenaga kerja di sana. Jadi ya lumayan. Terus sekarang tuh kalau di rumah sakit aku untuk menangani ini gitu, kita akhirnya ngambilin tenaga kerja dari Filipina. Jadi kayak apa perawat-perawat gitu, kayak diajak sini ke Jerman, akomodasinya ditanggung karena saking udah nggak ada orang lagi gitu yang ngurusin. Bantuan gitu. Iya. Tapi dapat intensif gitu, dapat? Nggak, kalau mereka kebetulan aku nggak tahu sih ya, mungkin bisa dimasukin intensif, cuman kan mereka kan baru datang dan kayak harus dilatih secara bahasa juga dulu. Dan apa tentunya kan sistem kesehatan di Jerman sama di Filipina kan beda juga, jadi mereka dimasukin stasiun yang biasa dulu biar mereka di sana ngelihat rutinitasnya dulu gitu-gitu. Oh, jadi intinya yang orang luar sama orang asli itu Jerman beda nggak sih nakesnya gitu? Cara kerjanya? Bukan, lebih ke kesejahteraannya atau sama aja mungkin? Sama aja. Sama aja ya? Sama aja sih. Ya di sana kan lebih merata ya? Iya. Tapi kerjanya juga sama ya, nggak ada perbedaan gitu? Kerjanya tentunya pas awal mereka cuman ibaratnya jadi ngekor doang gitu kan, cuman baru banget gitu ya? Iya, selama beberapa bulan pertama cuman ditunjukin doang, ini kayak begini, ini kayak begini gitu. Kalau misalnya ini nanganinnya kita gimana, terus sistem kesehatannya gimana, kalau ada pasien masuk arahnya kemana gitu kan, itu pastinya ada perbedaan. Ya gitu sih.